والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Baiquniyah. Nah, barakallahu fikum, karena belum memasuki pantunnya jadi sebelum ada yang dihafal ya. Nanti kalau sudah masuk pantunnya barulah antum mencicil sedikit demi sedikit. Nah, barakallahu fikum. Naam, untuk dihafal. Naam. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kemarin sudah kita sebutkan mengenai takdir di balik jar majrur. Takdir di balik jar majrur, pendapat yang rajih ditakdirkan fiil yang diakhirkan yang cocok dengan sesuatu yang akan dia lakukan. Ingat ini maknanya, fiil yang diakhirkan, paham ya? Yang fiil tersebut cocok sesuai dengan sesuatu yang akan dia lakukan. Kalau misalkan antum mau kerja bismillah, takdirnya bismillahi a'malu. Maksudnya ya? Atau contohnya antum mau makan bismillah, berarti bismillahi akulu. Atau antum mau minum bismillah, berarti bismillahi asyrab. Atau antum mau bunuh bismillah, berarti bismillah apa? Aktul. Bunuh kalajengking atau bunuh apa bisa juga. Membunuh itu enggak harus bunuh manusia. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa limadza qaddarnahu fi'lan wa lam nuqaddirhu isma fa'ilin masalan. Nah, ini pertanyaan ini masih berkaitan masalah nahwu sebenarnya, cuman enggak masalah kita baca karena ada keterkaitannya. Kata beliau, kenapa kok kita tidak menakdirkan, kenapa kok kita nakdirkan fi'il gitu loh, kok enggak nakdirkan isim fa'il? Kenapa kok fi'il itu? Naqul, kita katakan qaddarnahu fi'lan, kita takdirkan takdir tersebut dengan fi'il, li'annal asla fil amal al-af'al, karena hukum asalnya yang beramal itu fi'il. Fi'il itu kata apa sih? Kata kerja. Namanya kata kerja kan beramal. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang atau sedang, fi'il apa? Mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau, telah dikerjakan, fi'il apa? Fi'il madhi. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang setelah perintah, fi'il apa? Fi'il amr. Itu semuanya apa? Naam, fi'il, beramal. Walihada ya'malul fi'il biduni syartin. Oleh karena itu kalau fi'il beramal itu tanpa syarat dia amalannya. Wa ma siwahu minal awamil al-ismiyah, dan selainnya dari amil-amil yang ada yang bentuknya isim, amil isim, fa innaha tahtaju ila syartin. Maka dia butuh syarat seperti jar majrur. Huruf jar, ada syaratnya enggak kira-kira dia beramal? Ada, setelahnya harus isim. Coba kalau setelahnya fi'il. Fi daraba enggak bisa. Atau setelahnya misalkan huruf fi enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau fi dalam hadis itu, nah, fi imra'atik itu fi setelahnya fi lagi. Kok bisa itu, bagaimana itu? Fi imra'atik, setelah fi lagi. Berarti yang kedua apa? Bukan huruf jar ya. Yang kedua isim. Nah, dari ada asmaul khamsah, fuka. Nah, ketika majrur fi, ya kan? Fi imra'atik, pada mulut istrimu. Nah, fi imra'atik itu enggak masalah, tapi kalau hukum asalnya huruf jar itu enggak akan beramal kalau setelahnya bukan isim. Nah, hukum asalnya seperti itu. Wa limadza qaddarnahu mutaakhiran? Kenapa kita takdirkan kok diakhirkan kok awal gitu loh? Nah, ini penting sekali. Kenapa kita akhirkan bismillah asyrab? Kok enggak asyrab bismillah? Ya enggak? Kan bisa juga kan? Antum minum dulu baru bismillah. Bisa kan? Tapi kenapa kok diakhirkan? Nah, kenapa kalau kita akhirkan, bismillahnya diakhirkan? Nah, takdirnya itu loh, takdirnya kenapa diakhirkan setelah bismillah, kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Naqul, kita katakan qaddarnahu mutaakhiran liwajhain. Kita takdirkan diakhirkan itu dua sisi. Perhatikan baik-baik, ditakdirkan dengan fi'il yang akhir tadi itu dikarenakan dua sisi. Pertama, atayammun. Tayammun tabarruk artinya. Atayammunu atabarruku. Paham ya? Atayammun artinya tabarruk, bukan ke kanan-kananan, bukan ya. Tapi apa? Tapi at-tabarruk. Atayammun ay at-tabarruk. Jadi kalau enggak tahu artinya diartikan situ ya. Nah, yang pertama atayammunu bil bada'ah bi bismillah ta'ala. Pertama, mencari berkah dengan memulai bismillah ta'ala, menyebut nama Allah ta'ala. Antum ketika maca bismillah, itu seakan-akan antum mencari berkah. Dengan menyebut namamu, ya Allah, berkahilah makanku ini. Paham ya? Berkahilah pekerjaanku ini, berkahilah minumanku ini. Walaupun antum enggak ngomong apa? Enggak mengatakan berkahilah, tapi bismillah, ba-nya itu loh. Ba-nya itu kita lewati kemarin. Ba lil isti'anah wa tabarruk. Ya kan? Ba yang fungsinya apa? Isti'anah, minta pertolongan,
dan tabarruk, mencari berkah. Jadi antum ketika mau minum bismillah, secara tidak langsung antum mengatakan, ya Allah berkahilah dan berilah pertolongan dengan menyebut namamu, aku minum. Seakan-akan seperti itu. Paham ya? Cuman kenapa fi'ilnya diakhirkan? Nanti akan kita lewati, namanya faidatul apa? Hasr. Memberikan faedah apa? Hasr. Pembatasan. Maksudnya kami tidak minum, kami tidak makan kecuali hanya menyebut nama Allah Ta'ala. Oleh karena itu diakhirkan gitu loh. Kita lihat. Pertama, at-tayammunu bil bada'ah bismillah ta'ala. Tayammum tabarruk ya, mencari berkah dengan memulai menyebut nama Allah Ta'ala. Liyakuna ismullah ta'ala huwal muqaddam wa hukkalahu an yuqaddam. Agar apa? Agar nama Allah Ta'ala itu lebih didahulukan. Wa hukkalahu an yuqaddam. Dan memang berhak untuk didahulukan nama Allah Ta'ala. Sama enggak cetakan itu? Sama. Jadi lebih berhak untuk didahulukan. Nah, oleh karena itu kita bismillah dulu baru makan, baru aktivitas, takdirnya setelahnya itu. Yang kedua, li ifadatil hasr, ini penting ini. Fungsinya untuk memberikan faedah hasr, pembatasan. Jadi antum ketika mengucapkan bismillah baru minum, itu seakan-akan bagaimana seakan-akan? Artinya aku tidak minum kecuali hanya dengan menyebut namamu. Pembatasan enggak? Pembatasan. Bismillah asyrab. Bismillah aktub. Aku tidak menulis kecuali hanya menyebut namamu ya Allah. Berkahilah, tolonglah. Itu loh. Ba'nya litabarruk wal isti'anah tadi. Naam. Wa dzalika li anna ta'khiral 'amil, yang seperti itu dikarenakan mengakhirkan amil yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Karena pada asalnya jar majrur itu diakhirkan atau diawalkan pada asalnya. Diakhirkan, di sini diawalkan. Bismillah baru antum makan. Bismillah baru antum minum. Sehingga apa? Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, memberikan faedah apa tadi? Hasr, pembatasan. Kita lihat kaidahnya ini, kalau antum mau garis untuk coret-coret pun silahkan dihafal. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Na'am, dzalika li anna ta'khiral 'amil yufidul hasr." Berikutnya, fa inna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Ini kaidahnya. Fa inna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Ini kaidah dihafal ya. Dikarenakan mendahulukan sesuatu yang selayaknya untuk diakhirkan memberikan faedah hasr. Nah, itu di pegang baik-baik itu kaidah itu. Paham ya? Nah, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Nah, barakallahu fikum, mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Seperti contohnya apa? Iyyaka na'budu. Itu susunannya kalau kita telusuri iyyaka na'budu, na'buduka, maf'ul bih, atau maf'ul bih enggak? Maf'ul bih itu kan yang terkenanya perbuatan. Aslinya na'buduka, kami menyembahmu. Ini ada kemungkinan menyembah yang lainnya. Tapi na'buduka maf'ulnya ini kita dahulukan. Iyyaka na'budu. Berarti apa? Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Maf'ul bih kan seharusnya diakhirkan. Kalau didahulukan berarti faedahnya apa tadi? Hasr, pembatasan. Berarti kami tidak menyembahmu ya Allah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Kecuali hanya kepadamu. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Seperti itu. Mafhum insyaallah Abdurrahman? Mafhum? Apa kaidahnya tadi? Naam, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Fa idza qult, apabila engkau berkata bismillah aqra, dengan menyebut nama Allah Ta'ala, aqra, aku akan membaca. Ta'ayyana annaka taqra bismillah, pastikan sudah bahwasanya engkau akan membaca dengan menyebut nama Allah Ta'ala, la bismi ghairi, bukan dengan nama yang lainnya. Karena antum bismillah dulu gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum mau minum bismi fulan dengan menyebut nama fulan enggak boleh. Paham ya? Tapi bismillah dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Mahfum? Apa bedanya basmalah dengan tasmiyah? Kalau tasmiyah, bismillah. Kalau makan baca apa? Bismillah berarti baca apa? Tasmiyah. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu antum panjangkan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun yuzzi itu sah-sah saja, cuman yang secara dalilnya kan apa? Samillah, tasmiyah. Ya kan? Ya ghulam, samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Hadisnya siapa itu? Hadisnya siapa? Umar bin Abi Salamah. Hasan. Hadisnya Umar bin Abi Salamah. Ya ghulam, samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Wahai seorang anak,
makanlah dengan menyebut nama Allah bismillah. Dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di hadapanmu. Jadi kalau satu nampan, ya kan? Kemudian sini sudah diletakkan semua lauk-lauknya, makan mulai dari yang di hadapan depannya. Paham ya? Kalau lauknya berbentar bagaimana? Untuk kita saling ta'awun dan juga kerjasama, ditengahkan. Paham ya? Biar semuanya dapat, caranya gitu. Jangan sambelnya di sini, kemudian lauk sini, akhirnya tangannya ke sana, ini ke sana. Tengahkan biar semuanya bisa menikmati. Caranya gitu caranya. Jangan antum makannya di depannya aja. Ya. Di depannya enggak ada apa-apanya, lauknya di sini semua. Allah musta'an. Jadi dalil tadi ditempatkan pada tempatnya. Melihat apa? Sikon 4. Nah, melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Allahul musta'an. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqam, dan kita menakdirkan yang cocok yang sesuai dengan apa? Al-maqam, pembahasan atau topik atau temanya. Li'annahu adallu 'alal maqsud, karena itu lebih bisa menunjukkan terhadap apa yang dia inginkan. Wa li'annahu la yakhtur fi dhihnil mubasmil illa hadha takdir. Dikarenakan juga tidak terpetik di benak mubasmil. Siapa mubasmil itu? Mubasmil orang yang mengucapkan bismillah. Paham ya? Dikarenakan tidak terpetik di benak orang yang mubasmil yang mengucapkan bismillah kecuali takdir itu. Antum mau makan, antum baca bismillah tadi kan? Kira-kira yang antum takdirkan apa? Bismillah aku makan atau bismillah aku minum? Makan. Karena enggak mungkin antum mau makan bismillah. Yang tak takdirkan minum kok. Enggak mungkin kan? Karena antum makan itu loh. Minum ada sendiri nanti. Seperti itu. Jadi mubasmil ini isim apa? Isim fa'il dari basmalah yubasmilu, basmalatan mubasmal. Kalau mubasmal berarti apa mubasmal? Hah? Apanya berarti mubasmal? Kalimatnya. Kalau mubasmil orangnya. Nah, kalau basmalatan ya itu. Nah, basmalah istilah. Oh, masih panjang juga ya. Allah musta'an. Baca lagi ya. Allah musta'an. Enggak masalah. Nanti yang dua ini menyusul kalau ada waktu. Kata beliau di sini, misalnya contohnya, lau annaka sa'alta ar-rajula alladhi qala 'indal wudu. Kalau seandainya kamu bertanya kepada salah seorang yang dia mengucapkan ketika mau wudu bismillah. Perhatikan, bismillah. Antum mau wudu baca bismillah. Nah, anit takdir fi qouli bismillah. La qala bismillah ya tawaddo. Antum menanyakan tentang takdir di balik bismillah itu. Antum tadi bismillah mau ngapain? Padahal mau wudu dia. Karena bismillah mau makan kok. Kira-kira mungkin enggak ngomong gitu? Dia mau wudu bismillah. Bismillah mau ngapain? Mau makan. Kira-kira mungkin enggak orangnya ngomong kayak gitu? Enggak mungkin, karena dia mau wudu posisinya. Pasti dia akan menakdirkan sesuatu yang cocok dengan tema atau topik pembahasan tadi itu yang akan dia lakukan. Paham maksudnya, Ustaz? Antum sekarang mau misalkan mau berangkat, mau pulang lah, mau pergi lah gitu. Bismillah, yang antum takdirkan apa di balik itu? Ya, maksudnya bismillah apa? Arji atau adhab itu ya? Atau bismillah asyraf? Arji. Karena enggak mungkin antum mau pulang bismillah. Antum takdirkan apa? Asyraf. Enggak mungkin. Karena semua sudah terpetik di benak mubasmil. Mubasmil apa tadi? Yang mengucapkan bismillah tadi. Allah musta'an. Walau qala qailun ana uridu an uqaddir muta'alliq bismillah abtadi. Sekarang kalau ada orang yang mengatakan, aku ingin menakdirkan muta'alliqnya dengan apa? Bismillah abtadi. Ini nanti perhatian baik-baik. Ini lafaznya umum. Bismillah abtadi. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala aku memulai. Mulai apa? Mulai makan, mulai minum, mulai bicara, mulai pergi, mulai nyuci, mulai mandi, mulai wudu. Mulai itu umum enggak mulai? Umum. Nah, sekarang boleh enggak kita nakdirkan dengan lafaz umum itu loh? Walau qala qailun, perhatikan di situ. Kalau seandainya ada orang berkata, ana uridu an uqaddira. Aku ingin menakdirkan al-muta'alliq itu dengan bismillah abtadi. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala aku memulai. Fa inna naqul, maka sesungguhnya kita katakan la ba'sa bidzalik. Enggak masalah. Cuman lakin abtadi, akan tapi abtadi itu aku mulai fi'lun 'amun, fi'il yang umum, yashmal ibtida'aka, mencakup pemulaianmu. Engkau memulai bil akal, makan, wal wudu, wan nadhm, nah bikin pantun atau puisi. Wa kama qulna fa inna hadza takdir la yatabadar ila dhihnil mubasmil. Dan sebagaimana sudah kami katakan, takdir yang seperti ini, yang umum seperti ini, ana yakin tidak terpetik di benak orang yang ucapkan bismillah. Paham ya?
Nah, antum ana yakin langsung yang antum fokuskan ke yang khusus. Kalau antum lagi megang roti misalkan bismillah. Antum takdirkan aku mau mulai makan atau aku mau makan? Makan. Lafadznya langsung gitu enggak? Ana bismillah abtadi bil akal. Kepanjangan. Bismillah akul gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, seperti itu karena lafaz abtadi itu umum, aku memulai. Mulai apa itu masih umum gitu loh. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.